Budaya, budaya, budaya. Bosen dengernya. Rasanya capek banget. Beneran deh. Apa sih pentingnya melestarikan hal-hal kuno itu? Di zaman industrial sekarang, gak semua yang tradisional itu relevan. Buat apa sih ngotot menjaga budaya agraris di Tuban? Bukannya lebih baik kita fokus mengembangkan hal yang lebih modern? 19,4 FM Ascaya Project Radio Lokal Andalan kita semua. Selamat pagi kawan muda. Balik lagi sama Alia yang akan menemani kalian selama 2 jam ke depan. Hari ini kita akan menjelajahi Jawa. Seni yang syarat akan nilai sejarah, budaya, dan estetika ini lekang oleh waktu. Ngomongin tentang Sandur ini, tanggal 21 Juni 2024 akan diadakan pentas kesenian Sandur di lapangan Banduloro, Bektiharjo, Semandi. Duk, boyo dimaem seto sarapaneku kok. Nggih, Bu. Bu, emangnya Tuban iki nduwe apa wae to? Ya Allah, Duk. Awakmu iki lho, kakean ndelok wong gedongan kono. Sampai lali karo oyote dhewe. Wong kok ora ilang blas dadakno. Iya, sepurane, Bu. Masa kon Tuban yang ngono-ngono wae. Awakmu wae sing ra ngerti. Tuban iki ya ana kos plus, ana batik gedhok, ana ombenan legen. Oh iki becek mentok, ana sandur. Akeh Nduk di Tuban iki. Biasa ya, Bu. Ayo. Nah, jam berapa ini? Iya, tolong sini. Iya, Pak. Silakan duduk. Iya, Pak. Bulan ini ada pentas kesenian Sandur di Bektiharjo. Kamu cari tahu tentang itu. Budaya, filosofi, etika, dan estetikanya kamu cari. Nanti kita muat di majalah online. Oh iya, jangan lupa ajak ini sekalian. Iya, Pak. Baik. Ya. Kalau begitu saya permisi dulu ya. Ya, terima kasih. Iya. Sandur ya? Budaya itu masih terdengar asing untukku. Padahal aku lahir dan besar di kota Tuban. Tapi apesnya, bos malah menyuruhku untuk cari tahu makna, filosofi, dan hal-hal rumit lainnya perihal Sandur. Sepertinya ibu benar. Aku sudah lupa dengan akar budayaku sendiri. Tapi, buat apa aku mengingatnya sampai sekarang kalau gak ada pengaruhnya di hidupku? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepangaken nami kula Dian kalih mitra kula Hani. Dian. Kalih Hani badhe wawancara kados kesenian Sandur saking Tuban. Saged Rama critakaken filosofi kalihan nilai-nilai ingkang kekandhut lebeting kesenian Sandur kangge masyarakat Tuban. Dados Sandur menika
mujudaken salah satunggaling kesenian rakyat. Seni tradisi ingkang tukul saking budidayanipun masyarakat pinggiran, masyarakat tani umumipun. Nah, sandur gayut kalih bab ingkang kinandhut utawi ingkang dipun beta kalih seni tontonan sandur kala pesen mundur ingkang ateges bilih tiyang menika sampun ngantos getun tembe wingking menyesal di kemudian hari. Ternyata menarik juga ya kesenian sandur itu, apalagi setelah dengar cerita dari Romo Ronggo. Tapi tetap saja bagiku sandur itu tidak begitu berpengaruh untuk hidupku. Ya mungkin itu penting buat masyarakat agraris, tapi buat aku yang sudah terbiasa dengan kehidupan modern, susah buat nyambung. Tapi kalau semua anak muda berpikir sama seperti aku, apakah sandur tetap bertahan di era modern sekarang? Di era modern ini yang serba digital juga, dari mana Bapak menilai relevansi sebuah kesenian sandur dan apa langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk melestarikan kesenian sandur ini supaya tetap menarik dan bisa dilestarikan? Oke. Terkait dengan relevansi dengan perkembangan sekarang di era digital ini, tentu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, namun dari teman-teman pelaku budaya, teman-teman kreator digitalisasi itu juga kami harapkan ikut andil untuk refresh tentang kesenian sandur melalui lukis, melalui teater, melalui penyajian-penyajian tari, melalui film-film pendek misalkan. Itu secara era digital sudah relevan di era yang sekarang. Artinya gini, kita merelevansi itu yang nampak di permukaan saja. Sehingga ini menjadi sebuah edukasi kepada generasi penerus, ini layak diungkap di zaman era digital. Melalui digitalisasi masih banyak peluang-peluang itu untuk diangkat. Gitu. Han, kenapa sih kita masih ngurusin beginian? Beginian? Maksudmu sandur? Bukannya kamu tadi yang paling excited ya waktu wawancara? Ya itu sih tadi. Tapi coba kamu pikir, sandur itu budaya agraris. Revolusi industri itu udah berapa kali aja. Udah gak relevan, Han. Emangnya kenapa sih kita masih butuh sandur? Ya yang seperti kamu dengar tadi, budaya itu masih akan tetap dibutuhkan Yan, kalau itu masih relevan. Kamu kan anak antropologi. Ya wajar lah kalau kamu mikir masih butuh. Tapi menurutku, kita nggak butuh-butuh amat. Wes, ayolah Dian. Kita itu udah wawancara ke sana sini, riset berkali-kali juga.
Kita tadi juga udah wawancara ke siapa aja? Ke Pak Mardi, ke Mbah Ronggo juga kan? Gimana? Kan kita kan juga harusnya ambil kesimpulan yang sama. Menurutku nih ya, sandur itu bukan hanya sekedar panen Yan, tapi juga bagaimana kita menghargai proses, tentang cara kita melakukan kebersamaan juga. Kalau udah gitu masih relevan kan? Ya udah, gimana kalau kita lanjut wawancara ke Pak Sakrun, terus kita nonton sandur langsung. Siapa tahu kamu bakal berubah pikiran. Gimana? Oke, boleh. Kita pergi sekarang. Itu dong. Assalamualaikum Mbak Sakrun. Waalaikumsalam. Oke. Jadi kenalkan, nama saya Hani dan ini mitra saya. Iya, Nama kalau saya Isma. Kalau Sakrun itu Sandur. Oh, kami izin untuk mewawancari Pak Sakrun mengenai sandur di Kabupaten Tuban ya Pak? Ya. Baik. Silakan. Silakan ya, Ki. Oke. Jadi langsung ke pertanyaannya ya Pak? Iya. Nah, bagaimana proses atau persiapan sebelum acara kesenian sandur ini dimulai? Mungkin apa yang dilakukan di hari-hari sebelumnya seperti latihan sampai ke proses make up? Iya, kalau sandur itu kalau akan pentas, ya, panja-panja dan anggota itu kan mempersiapkan apa yang dipakai pentas malam apa gitu. Jadi seperti sajen dan alat-alat lainnya itu sudah disiapkan sebelum pentas. Itu kalau sandur. Kalau proses latihannya itu bisa memakan sampai berapa hari? Kalau latihannya itu kalau lihat dulu, kalau pertama itu sampai 7 hari itu latihan. Itu latihan pertama, jadi itu dikatakan belum jadi sandur. Yang dikatakan dimulai itu dirakan 7 hari, setelah 7 hari itu baru istilah sesaji 7 malam ya. Itu dirakatan, namanya dirakat caranya sandur. Jadi anak 4 itu nari sampai 7 malam, walaupun 1 jam atau setengah jam tapi sampai 7 malam berturut-turut. Itu yang pertama. Jadi kalau sudah 7 malam, akhir 8 itu sudah pakai sajen, jadi sudah jadi sandur. Namanya sudah balong, petak, tali kasih. Baik, lanjut ke pertanyaan. Jadi yang pertanyaan kedua, apa yang menjadi fokus utama saat memilih lokasi untuk menyelenggarakan kesenian sandur? Kriteria lokasinya itu seperti apa? Ya kalau yang cari lokasi untuk latihan itu memang kan dulunya itu ada seperti tanah yang tidak ada digarap atau ditanami, itu yang untuk latihan. Dipandang kira-kira ngatasi enggak untuk latihan sandur. Jadi kalau cukup latihan sandur itu saat penontonnya itu baru dipakai. Itu tempatnya latihan. Jadi itu lapangannya katakan lapangan. Jadi cari tanah yang tidak ditanam. Jadi setelah itu cukup untuk pentas sandur. Ternyata mengingat budaya sebagai akar itu penting. Pada akhirnya, sebuah budaya itu tidak cuma untuk dinikmati. Ada banyak makna yang terkandung di dalamnya. Nilai-nilai yang awalnya terdengar rumit, tapi ternyata tidak. Terima kasih kepada Bos dan Hani karena telah membantuku untuk menyadarinya. Aku ingat, Leila Eskuduri pernah berkata, ketidaktahuan dan ketidakpastian kadang-kadang jauh lebih membunuh daripada pembunuhan. Nyatanya, ketidaktahuan akan budaya boleh jadi dapat membunuh karakter bangsa dengan melupakan akarnya. Sandur akan tetap relevan bila kita melihat dari sisi kekeluargaan, kebersamaan, dan tentang menghargai proses. Saya sangat mengapresiasi dengan penjenengan anak-anak muda yang peduli dengan budaya-budaya lokal yang mana kita memang menggali jika mampu memunculkan dan mengembangkan. Terima kasih atas kedatangannya.